jenjang sampai tingkat kabupaten kali ini sama, yaitu lomba literasi dan lomba untuk Banjarnegara Kids Invitation ya, BKI. Kemudian untuk yang berjenjang sampai tingkat provinsi tadi lomba MAPSI dan FTPI. Kemudian untuk yang berjenjang ke tingkat nasional OSN, FSS 2N dan O2SN. Itu dari sisi banyaknya atau jenis lomba yang teragenda yang menggunakan DPA dari Bidipora APBD tahun 2024. Jadi ada 7 cabang lomba misalnya tingkat kabupaten 2, provinsi 2, dan tingkat nasional 3. Kemudian di antara cabang-cabang tadi yang di tingkat kabupaten untuk literasi sudah disebutkan ya, ada cabangnya ada 3 itu mengacu ke pelaksanaan tahun 2023, yaitu membaca puisi, kemudian menulis fiksi, di sini dalam kurung ya cerpen gitu, dan menulis non fiksi. Ini istilah kita yang menulis ilmiah, tapi kita lebih ke non fiksi. Kemudian untuk Banjarnegara Kids Invitation atau BKI, lombanya ada 1 lomba mata pelajaran, kemudian yang kedua lomba bola voli, ini ada putra dan putri. Sementara 3 itu ya, jadi 3 itu kecuali untuk bola voli yang putra dan putri, untuk lomba mata pelajaran tidak tidak dipisahkan berdasarkan gender. Jadi nanti setiap kecamatan di Korwil seleksinya ya, pokoknya putra putri mana yang terbaik. Sama dengan untuk yang literasi tadi, untuk baca puisinya, menulis fiksi dan non fiksinya juga tidak mengenal gender, dilombakan sama. Jadi untuk lomba-lomba yang antara putra dan putri itu relatif memiliki kemampuan yang bisa seimbang, tidak didasarkan kepada kekuatan fisik, itu kita tidak membedakan putra putri. Itu untuk tingkat kabupaten. Kemudian untuk lomba berjenjang yang sampai ke tingkat provinsi, ini tadi untuk FTBI ada 13 cabang lomba dan 2 kategori yang untuk FTBI 13 cabang lomba itu yang 2 kategori putra dan putri itu sama seperti tahun kemarin. Kemudian untuk yang 5, nah ini yang 5 tambahannya itu menunggu ya, juknis dari provinsi. Saya mohon maaf karena ini biasanya kita dasarnya dari juknis itu. Kemudian untuk lomba MAPSI juga ada 8 cabang lomba yang terdiri atau kita bagi menjadi kategori putra dan putri mengikuti apa yang ditentukan oleh provinsi. Apakah jumlahnya 16? Ini biasanya lebih dari 16. Kemudian kenapa kami menentukan 16? Kemampuan kami membiayai lomba siswa tersebut. Jadi kalau nanti biasanya itu ada lebih dari 20, tahun kemarin berapa Mas? 18 ya misalnya. 18 tahun ini misalnya sampai 20, berarti yang 16 itu kita biayai dari APBD, tetapi yang lain biasanya itu dilakukan pembiayaannya secara insidental sesuai dengan kebutuhan. Apakah itu menggunakan pola seleksi khusus
menghindari kata tunjukkan. Seleksi khusus. Seleksi tunjukkan. Kemudian bisa juga itu pembiayaan dari mandiri yang diupayakan oleh misalnya KKG PAI. Jadi baik KKG PAI maupun KKG PJOK biasanya untuk mencukupi kebutuhan anggaran yang terbatas dari kami, mereka melakukan usaha-usaha mandiri dan itu sudah berjalan. Kami juga terima kasih pada KKG masing-masing mata pelajaran ya, baik PAI maupun PJOK. Ini untuk yang tingkat provinsi, kemudian yang tingkat nasional atau lomba bercerdas sampai tingkat nasional sudah kita sampaikan untuk pedoman-pedomannya, baik itu yang berkaitan dengan cabang Olimpiade Sains Nasional OSN, kemudian cabang yang kedua adalah Festival Seni Siswa Nasional, festival dan lomba ya, FLS2N, dan yang terkait dengan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN. Khusus untuk OSN atau Olimpiade Sains Nasional ini menjadi pembuka lomba-lomba siswa tahun 2024 ini. Maka tadi suratnya sudah beredar, kami kirimkan karena pelaksanaannya di waktu sebelum Ramadan atau puasa. Di bulan puasa, tetapi pendaftarannya jauh sebelum puasa. Jadwal-jadwalnya saya kira sudah kami kirim ke Bapak Ibu Polri. Ya, mohon kalau yang belum membuka itu bisa disampaikan ketika dan beberapa lomba. Jadi pemberitahuan yang kami informasikan untuk OSN ini yang paling dekat nanti, harapannya untuk pedoman kegiatan lomba-lomba tersebut yang nasional sudah tampil yang seperti ini yang kemarin dalam bentuk file soft copy ya insya Allah sudah, mudah-mudahan dengan pertemuan ini bahwa ada profil yang lupa terus dikirimkan hari ini. Seingat kami pernah mengirimkan ke Bapak Ibu Korwil Pak Mungkono ya waktu itu. Burung. Kayaknya burung loh. Ya. Belum ada, Pak. Belum. Yang tadi yang OSN, yang surat OSN sudah, juknis belum. Akan dikirim ya. Khusus untuk OSN nanti akan kita kirimkan, termasuk barangkali diskusikan kaitannya dengan teknis lebih lanjut. Saya kira secara global, secara menyeluruh jenis lomba yang kita selenggarakan yang dibiayai dari APBD kalau dari tahun 2024 itu. Terus yang berikutnya kami tambahkan untuk lomba yang sifatnya partisipatif karena ini diselenggarakan oleh institusi lain yang sudah biasa berjalan. Ada lomba dokcil, dokcil, kemudian yang lainnya lomba bercerita, dokcil dengan Dinkes, bercerita dengan Arbus biasanya. Itu akan menyusul dan biasanya kami akan memberikan jadwalnya, schedule-nya setelah yang pokok dari kita sudah tersusun. Kemudian di luar itu tahun ini akan ada lomba baru yang merupakan request ajakan kerjasama, dan karena itu lomba yang menurut pandangan dinas baik dalam rangka meningkatkan literasi siswa, maka karena waktunya juga pendek
kami ingin sampaikan informasinya langsung pada pertemuan hari ini. Dan untuk lebih afdolnya nanti petunjuk terkait dengan kegiatan ini akan dibagikan langsung print outnya karena kebetulan tadi sudah kita kopikan. Lomba itu adalah lomba baru ini, namanya itu pakai bahasa Inggris. Penyelenggaranya adalah komunitas Read Aloud Banjarnegara itu. Jadi namanya Read Aloud Banjarnegara. Lombanya lomba Read Aloud. Read siapa? Membaca. Membaca keras gitu ya. Seru. Jadi yang biasa di kelas-kelas kita di SD itu, tapi ini dilombakan gitu. Tahun ini lombanya yang pertama lah kita diajak untuk mensosialisasikan ini, maka mohon nanti Mas Ampun nyamuk Mas. Ya, Lot sih. diwaos secara detail masing-masing di Korwil, tetapi intinya pembukaan pendaftarannya sudah dimulai, terakhir besok Februari tanggal 7 Februari. Pelaksanaannya di tanggal 24 dan 25 Februari. Itu untuk lomba yang sangat dekat tapi di luar yang tadi Februari. Tanggalnya 24 dan 25 Februari. Kenapa dipilih tanggal itu? Karena menurut komunitas ini tanggal itu adalah hari membaca keras dunia. Ya. Jadi ada HMK ya. Ya orang hari ibu dan hari bapak kok. Membaca keras. Seru-seruan. Kemudian yang perlu menjadi catatan adalah, dan mungkin perlu kesepakatan nanti hari ini, komunitas ini membuka pendaftaran tetapi terbatas. Jadi jumlah pesertanya hanya dibatasi 36 saja. Pokoknya se-event itu. Ya, pada saat itu. Jenisnya hanya satu itu. Iya. Tetapi detailnya itu ya nanti diwaos di saya tidak akan sampaikan detail gitu karena saya tidak bisa membahas. Catatan lainnya selain jumlahnya yang dibatasi, pesertanya juga diminta untuk berkontribusi. Ada biaya pendaftaran. Pendaftarannya serta Rp35.000. Jadi ini saya kira memang relatif hanya orang-orang yang minat saja. Tapi karena ini ditujukan di kabupaten, sekabupaten, maka kami tidak ingin misalnya informasi ini saya berikan hanya kepada Korwil kota saja misalnya. Sudah ada kegiatan. Ya, di kota memang sudah ada ya. Ya nanti gambarannya seperti ini tampaknya, tetapi untuk level 1 kabupaten. Maka biar ini menjadi pengalaman yang merata di setiap kecamatan. Dalam pertimbangan kami, event ini nanti untuk kami tawarkan atau untuk kami sampaikan minimal untuk setiap kecamatan ada satu utusan atau satu duta dari masing-masing kecamatan. Adapun kecamatan akan menyelenggarakan seleksinya bagaimana, saya tidak akan menyebut tadi. Seleksi
seleksinya bagaimana itu monggo. Seleksi khusus. Karena ini menyangkut tadi satu minat, kemudian yang kedua ada biaya juga, walaupun 35.000, tapi kayaknya kan Nakarka suruh masuk aja itu ya bukan saya tapi kelihatannya akan nambah-nambahi itu kalau yang sudah ada saja sudah banyak nanti maksud saya di proses berikutnya yang lebih baik saya tawarkan bagaimana yang tadi Pak sampaikan. Sing kutha-kutha. Jadi untuk Sing agak transportasine apa kami mohonkan dari tiap kecamatan minimal 1 peserta minimal. Adapun yang 16 lainnya ya monggolah cepat-cepatan. Kalau model di sana disebutkan pendaftaran akan ditutup kalau jumlah pesertanya sudah tercukupi. Nanti tambahan khususnya adalah akan ditutup kalau 20 kecamatan sudah terwakili semua. Itu untuk kegiatan komunitas Lord Banjarnegara yang suratnya kami terima pada awal bulan Januari. Ini kaitan dengan narkoba, kemudian yang terkait dengan jenis lomba yang tadi berjenjang itu. Pak. Saya menyampaikan perubahan terkait BOSP. Yang pertama adalah refleksi kegiatan BOSP tahun 2023. Terima kasih data deadline sampai tanggal 15 Desember data sudah kami dapati. Data lagi diproses di bidang keuangan dan aset. Mohon dibantu dikawal terkait dengan data-data yang nantinya akan diminta terkait aset dari dana BOSP. Yang kedua, masih kami dapati Ibu Bapak saldo yang menurut kami relatif tinggi. Walaupun dalam angka di kami ya kisaran 3 sampai 4 juta, tapi menurut kami di satuan pendidikan sekolah dasar ini relatif tinggi. Jadi untuk refleksi ke depan, mohon Bapak Ibu Korwil dengan K3S menyatu, menguatkan Bapak Ibu Kepala Sekolah, membantu mendeteksi permasalahan ini mulai di akhir bulan, dibantu dicekkan saldo BKU gabung dengan saldo rekening sekolah. Kalau di situ sudah sama, maka silakan BKU ditandatangani oleh kepala sekolah. Tapi kalau di situ berbeda, maka segera tanyakan bendahara. Berarti dulu yang salah di mana? Ini karena bisa dilakukan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah di akhir bulan. Jadi pas waktu minta tanda tangan atau memacu Bapak Ibu bendahara, itu Bapak Ibu Kepala Sekolah semua minta, sini saya tanda tanganinya BKU-nya, cetak BKU gabungnya. Bapak Ibu ngecek aja saldo banknya. Kalau sudah sesuai, relatif clear. Dalam arti clear, sekarang belanja kita harus berdasar arkas. Yang jadi permasalahan kadang-kala yang terjadi tunai dan non tunai terbalik, maka saldo terakhir di akhir bulan akan beda. Maka disitulah berhenti, lakukan pembaharuan, lakukan pembetulan BKU. Jadi nanti di akhir tahun Ibu Bapak tidak ditemukan kesalahan harus merubah BKU dari awal. Ini sederhana tapi sangat membantu penata usaha. Jadi checking akhir bulan saldo bank dan saldo BKU. Terus yang berikutnya Ibu Bapak,
minta juga kendali BKU pembantu pajak, diminta di akhir bulan di asman kalian dibaca, di situ ada saldo masuk, tapi pastikan saldonya juga keluar. Kalau di situ cuma ada masuk tidak keluar, lah ini bahaya ini bahaya ini berarti ini berarti belum dibayar gitu loh Mas kami. Jadi bapak ibu kepala sekolah langsung bisa mendeteksi ini gimana belum dibayar kan kayak gitu. Toh sekarang juga cuma pajak PPh 21 karena yang lain sudah masuk disiplah, jadi tidak jadi kewajiban bendahara atau sewa lah masih tercatat juga, barangkali sewa secara mandiri, mungkin sewa kendaraan dan lain sebagainya. Terus mungkin yang tidak masuk di catatan adalah pajak daerah atau konsumsi. Karena apa? Nantinya penggunaan dana BOS relatif berbasis kegiatan dan akan relatif bermacam-macam. Itu ya Bapak Ibu, itu gambaran untuk evaluasi, untuk refleksi kegiatan yang kemarin. Jadi mohon nanti dari refleksi ini, karena kami sudah sampaikan masalah utamanya, monggo Bapak Ibu Korbin K3S lakukan pembetulan, lakukan benahi, lakukan aksi-aksi. Karena ini yang terjadi di 23. Terus yang berikutnya Bapak Ibu, di 23 sudah disampaikan transformasi pendidikan. Namun optimalisasi kegiatan belum sampai menyasar dengan persentase 50%. Kami ingati kembali bahwasanya transformasi pendidikan ada 5 indikator penting Bapak, yang tidak boleh diabaikan, dan sasaran untuk penggunaan dana BOSP harus menyasar ke situ. Yang pertama, satuan pendidikan melakukan pendidikan harus berpihak pada tumbuh kembang siswa. Itu nomor 1 Pak. Monggo nanti dianalisa dari poin utama ini, teknis kegiatannya juga akan mengarah ke seperti apa. Karena ini pasti kuncinya nanti istilah baru, diferensiasi. Maka Bapak Ibu pengawas mohon dibantu dianalisa. Kalau tadi disampaikan Pak Kabid berbasis mapel pasti akan menantang ini, maka harus berbasis fondasi pendidikan. Yang berikutnya, membudayakan refleksi berbasis data. Refleksi berbasis data itu sederhana Pak Bu. Semua yang terjadi, kegiatan yang terjadi itu semua akan ada datanya. Maka budayakan refleksi berbasis data. Kalau itu istilahnya perencanaan berbasis data, itu ada satu istilah IRB, identifikasi, refleksi, benahi. Nah ini yang perlu dibudayakan adalah refleksinya Bapak Bu. Jadi kalau ada kegiatan, suatu kegiatan pelaksanaan kegiatan pembelajaran atau pembelajaran gotong royong, nah terjadi di situ refleksinya, ternyata ada beberapa alat yang tidak mencukupi, ternyata ada muncul hal-hal yang tidak diinginkan, katakanlah anak-anak berkelakar bermain karena tidak didampingi, maka ambil tidak lanjut Pak Bu dari kelemahan-kelemahan. Nah ini dibudayakan Pak Bu, termasuk sampai dengan perencanaan pengelolaan keuangan, perencanaan evaluasi monitoring kepala sekolah ke masing-masing subbidang. Silahkan, itu kalau nanti berkaitan dengan anggaran maka segera posisikan. Terus yang berikutnya Pak Bu, yang ketiga, bahwa pendidikan kita harus berdasar pada fondasi pendidikan, yaitu literasi, numerasi, dan survei karakter atau
penguatan di karakter ini. Maka dari sini Bapak Ibu tentukan kegiatan-kegiatan yang memang harus mendasar di poin-poin tersebut. Ya. Yang ketiga, yang keempat, menciptakan iklim keamanan sekolah dulu Bapak. Keamanan sekolah relatif dulu kita sudah sebarkan, ada satgas di sekolah terkait role sekolah ramah anak dan lain sebagainya. Maka itu optimalkan. Apa yang dibutuhkan nantinya, anggaran apa yang dibutuhkan, silakan nanti diposisikan juga. Sudah yang keempat ya Bu, berarti tinggal satu. Yang satu ini adalah kemitraan dengan masyarakat. Maka kuatkan kemitraan dengan masyarakat ini Pak, dengan komunikasi lebih awal. Jangan berorientasi pada kita harus menarik sesuatu, jangan dulu, bercerita dulu. Suatu ketika dan kami banyak temui Bapak Bu, ternyata teman-teman kami kurang dalam mengajar itu, ternyata personilnya kurang dan ternyata belum masuk dapodik. Setelah belum masuk dapodik kan nggak bisa dibiayai gitu Pak Bu. Nah cobalah itu dimitrakan dengan orang tua, diceritakan kira-kira kita bisa mencukupinya seperti apa. Jangan dulu minta. Nah kalau itu sudah mulai ada pendapat dari orang tua, nah itulah yang kita harapkan. Karena apa? BOSP kan pun tidak bisa mendanai untuk teman-teman yang belum masuk dapodik, ini jadi permasalahan. Ini poin yang terakhir untuk transformasi pendidikan. Itu salah satu yang terupdate Pak Bu. Ini salah satu yang memang harus sebenarnya sudah dari tahun kemarin. Maka di 2024 selain tadi ada prioritas utama dari rapor, kita sudah mulai membongkar ini. Nah ini kami minta bantuan Bapak Ibu semua untuk mengawal ini, khususnya teman-teman yang memang nanti berkompeten dalam konteks penyusunan, karena kunci dari pengelolaan dana BOS Ibu Bapak adalah di perencanaan. Karena SPJ nanti sudah ikut aplikasi, sudah ikut semua, tinggal pengawalan saja. Tapi kalau perencanaannya tidak tepat, maka ini jadi masalah utama. Maka perlu direfleksi, karena kemarin masalah utamanya ada yang tadi sampaikan, ada yang 20 sampai 70 uangnya dipakai, tapi belanjanya nganggo karepnya sendiri-sendiri gitu loh. Tidak melihat di atas. Jadi kekacauannya luar biasa. Administrasi yang akan ya pasti nanti kalaupun unjuk uang harus balik lagi ke rekening. Nah ini kan kasihan dia Pak Bu kepala sekolah kalau tidak benar-benar teliti di situ. Yang belanja siapa, uangnya sudah tidak ada, tapi secara administrasi uangnya harus balik, harus ada di rekening. Nah ini harapan kami tidak terjadi. Itu nih Pak Bu di 2024. Jadi memang hal yang sangat luar biasa. Selanjutnya Bapak, ada beberapa informasi terbaru terkait dengan, kalau dulu kami sampaikan raport pendidikan sebagai dasar, raport satuan pendidikan sebagai dasar, PNM yang selalu kita sampaikan bahwa raport ada implementasi suplai data dari Bapak Ibu guru yang melakukan aksi nyata sampai dapat sertifikat. Itu adalah indikasi raport yang di bidang pengembangan PTK-nya, SDM-nya. Namun sekarang Ibu Bapak, sertifikat itu juga berkaitan dengan kinerja guru dan kepala sekolah. Kinerja guru dan kepala sekolah sudah masuk di dalam platform BMN. Besar harapan kami Bapak Ibu Korwil segera memecahkan permasalahan ini, menganalisa betul harus melangkah seperti apa. Karena ini hal yang baru, kami sampaikan, kami bukan takut, tapi kami merasa takut juga. Ketakutan kami, kalau pusat sudah memutuskan seperti BOS, punishment-nya jelas,
Nah ini nanti kalau memutuskannya di PMM, punishmentnya nanti kan jelas. Karir Bapak Ibu teman-teman kita akan terhenti kalau kita tidak kawal sejak dini. Maka budaya refleksi itu tadi sampai di situ Ibu Bapak. Apa yang dibutuhkan anggaran, apa silahkan Bapak Ibu bermanuver untuk kebutuhan itu. Itu Ibu, ini hal yang baru tapi ini harus segera dibaca. Karena di Januari kayaknya kepala sekolah harus menyusun program. Dan kuncinya Pak Bu adalah di komunitas belajar. Maka untuk menyusun komunitas belajar sampai dengan di platform PMM, syaratnya bagaimana, caranya bagaimana, silakan Bapak Ibu diskusi dengan teman-teman yang sudah membuka dan menganalisa di masing-masing kecamatan. Saya kira itu salah satu cara. Nah nanti kebutuhan apa yang dibutuhkan di situ? Oh ternyata Pak kami tetap butuh rapat koordinasi, kami butuh. Nah silakan. Termasuk nanti puncaknya mungkin di komunitas belajar satuan pendidikan Pak Bu. Itu sangat dibutuhkan. Karena apa? Nanti munculnya sertifikat yang diakui, ya komunitas yang terdaftar. Sampai siapa yang menandatangani? Oh ternyata kalau di sekolah cukup sekolah, kepala sekolah cukup atau ketuanya. Nah itu salah satu cara nih Pak Bu. Nanti takut kami Pak Bu kalau pusat mengeluarkan punishment itu kayaknya udah nggak jadi tawar. Seperti tahun kemarin tidak terima dana bos tanggal 31 dia tidak memenuhi syarat maka terhenti tidak akan terima. Inilah Pak Bu transformasi, inilah perubahan, inilah yang harus kita segera baca bersama. Saya kira itu yang bisa kami tambahkan, sedikit informasi, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu lebih saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mas Seno tambahannya. Aja saya sampaikan ke waktu tambahan kepada Mas Seno karena di kesempatan lain mungkin perlu kami informasikan kembali bahwa semua cabang lomba yang sampai dengan tingkat nasional yaitu OSN, FLS 2N dan O2SN siswanya harus didaftarkan terlebih dahulu melalui laman BPTI ataupun laman Puskesmas. Artinya, kalaupun nanti sudah kesepakatan dengan sekolah, semua sekolah di tingkat kecamatan mau dilaksanakan Februari, sementara pendaftaran online-nya masih dibuka sampai dengan bulan Maret, maka mohon bantuannya juga disampaikan ke teman-teman bahwa pendaftaran tetap dilaksanakan. Artinya misalnya dilaksanakan di bulan Februari, secara logika masih pendaftaran masih dibuka, sekolah masih bisa mendaftarkan siswanya untuk di Puskesmas, tapi ternyata sudah keluar juaranya di tingkat kecamatan, misal seperti itu. Artinya nanti teman-teman di sekolah supaya tetap mendaftarkan siswanya di laman tersebut, karena pendaftaran itu sebagai ajang oleh BPTI atau Kemendikbudristek yang di hal ini dibawahi oleh BPTI itu untuk menjaring di sekolah itu memang ada siswa-siswa yang bertalenta atau tidak. Jadi sedang dicatat seperti itu. Jadi jangan sampai nanti ada satu sekolah tidak ada peserta yang mempunyai talenta sama sekali, seperti itu maksudnya. Dan bisa saja itu nanti berimbas pada pemberian bos kinerja dan sebagainya seperti itu. Itu kita juga belum tahu persisnya, tapi memang sedang didata apakah memang di salah satu sekolah itu ada nggak siswa-siswa yang bertalenta atau tidak. Jadi walaupun kayak kemarin ada yang menginformasikan mau dilaksanakan sebelum bulan puasa misalnya, silakan, prinsipnya nanti yang bersangkutan apalagi yang juara itu harus bisa didaftarkan di laman BPTI. Jangan sampai yang bersangkutan NSN-nya residu, bermasalah dan sebagainya. Itu seperti itu. Jadi harus perlu diperhatikan juga kaitannya pendaftaran. Jangan sampai nanti ada sekolah yang komplain ke kami, tingkat kecamatan sudah dilaksanakan, tapi kan kami belum mendaftar masih bisa gitu. Jadi nanti ini gimana seleksinya? Jangan sampai seperti itu. Artinya silakan dikommunikasikan dengan masing-masing sekolah dengan prinsip semua peserta tetap didaftarkan, khususnya yang mengikuti seleksi di tingkat kecamatan. Seperti itu, gitu. Itu untuk FLS 2N. Kemudian untuk ODSN juga sama, seperti yang sudah disampaikan tadi Pak Kasih, jangan sampai ada siswa yang belum waktunya untuk mengikuti lomba tapi sudah ditandingkan di tingkat kecamatan. Kayak kemarin sudah
kejadian ada siswa kelas 2 SD diikutkan lomba di salah satu cabang O2SN dan menang di tingkat kecamatan, namun di tingkat kabupaten tidak bisa ditandingkan. Kenapa? Karena datanya tidak ada di laman Pusat Prestasi Nasional. Karena yang bersangkutan belum masuk usia untuk mengikuti cabang lomba itu. Itu seperti itu. Ini untuk 2SN, kemudian untuk BKI, dan semuanya nanti bisa dicek di file yang akan kami sampaikan. Bapak Ibu bisa scan barcode ini. Ini nanti di dalamnya ada materi siang hari ini kita sampaikan, termasuk juga juknis seperti juknis OSN, O2SN, dan FLS 2N. Namun untuk juknis FLS 2N dan O2SN itu sendiri mungkin nanti akan ada penurunan di tingkat kabupaten seperti itu. Tapi pada prinsipnya kita tetap mengacu juknis nasional. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan masih juknis nasional, hanya saja di tingkat atau pelaksanaan di tingkat kabupaten nanti akan diolah sesuai dengan kondisi di kabupaten seperti itu. Prinsipnya kalau di tingkat kecamatan silahkan mau menggunakan yang di tingkat nasional langsung. Tapi juga nanti kita tidak terlalu jauh. Paling misalnya kayak gambar bercerita yang tadinya biasanya di tingkat nasional itu ada gambar berwarna dan sketsa, nanti mungkin di kabupaten hanya yang berwarna seperti itu. Jadi tidak terlalu jomplang, tetap mengacu dengan di nasional. Itu mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan beberapa kegiatan lomba. Dan mungkin nanti juga akan ada beberapa perubahan jadwal lomba. Insya Allah kalaupun ada perubahan, kita biasanya lebih ke mundur daripada maju jadwalnya gitu. Kita usahakan kalaupun ada perubahan tanggal pelaksanaan, kita lebih mengundurkan jadwal ketimbang nanti memajukannya. Termasuk seperti yang tadi disampaikan Merasi kaitannya MAPSI yang ternyata pelaksanaan di tingkat provinsi di November, namun di kita sudah dijadwalkan September. Mungkin nanti akan ada perubahan, tapi prinsipnya untuk gambaran teman-teman di sekolah menganggarkan di BOS kurang lebih jumlah cabang segitu, seperti yang sudah di-share di beberapa grup. Dan nanti juga kami akan ini silakan sudah di scan ya, dan file hari ini semuanya sudah ada di situ, termasuk juga surat pernyataan izin orang tua wali untuk cabang lomba OSN. Silakan disampaikan ke sekolah masing-masing bahwa pendaftaran OSN sudah hampir dibuka dan formatnya masih hampir sama dengan tahun sebelumnya. Memang belum ada sosialisasi dari Kemendikbud, tapi kurang lebih sama. Dan silakan bergabung di grup bagi yang berkenan. Grup ada di tadi ya di surat. Mungkin dari kami itu ya Pak, terkait dengan piala lomba yang tadi disampaikan Pak Kasih, itu piala untuk satu event yaitu FLS 2N dari cabang nyanyi, kemudian menggambar, tria, pantomim, dan seni tari. Itu nanti yang menyediakan adalah di Dipora untuk tingkat kecamatan. Jadi di tingkat kecamatan tidak perlu lagi menganggarkan atau membeli piala untuk kejuaraan lombanya. Seperti itu gitu? Ya. Jadi dari kami hanya itu Pak tambahannya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung ke beliau Pak Kasih. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim wal a'fu minkum.